Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemegang polis AJB Bumi Putra 1912. Semrawut klaim di Bumi Putra alhamdulillah sudah menemui titik terang. Namun titik terang yang sudah terlihat oleh kita tentu gelap yang kita rasakan. Kenapa titik terang yang ada tapi gelap yang kita rasakan? Karena keputusan pahit telah diambil oleh para BPA, Badan Perwakilan Anggota. Dalam hal ini mereka mewakili pemegang polis di daerahnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pilihan pahit yang telah disampaikan oleh manajemen Bumi Putra terkait dengan penyelamatan hak-hak pemegang polis. Jadi keputusan yang diambil justru dalam hal menyelamatkan pemegang polis. Kenapa saya menyebutkan sesuatu yang terang namun terasa gelap yang kita rasakan? Karena BPA telah memutuskan terkait dengan penurunan nilai manfaat. Penurunan nilai manfaat di sini bukan berarti keuntungan saja yang dilakukan penurunan nilai, tetapi sejumlah klaim habis kontrak dilakukan penurunan nilai. Kenapa semua ini dilakukan oleh BPA? Dalam hal ini OJK pun menyetujui. Karena memang ini adalah pilihan yang sangat sulit. Bumi Putra dihadapkan dengan dua hal yang harus diputuskan oleh BPA. Bahkan yang mempilotkan Bumi Putra pun juga BPA. OJK hanya menyetujui terkait dengan pilotnya Bumi Putra. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus dilakukan penurunan nilai? Yang pertama, kita sudah disampaikan bahwa aset Bumi Putra sesuai dengan hasil audit eksternal, bahwa aset Bumi Putra hanya tinggal 9,5 triliun. Sementara kewajiban Bumi Putra yang telah mengajukan klaim lebih dari 9 triliun. Kemudian yang belum mengajukan senilai 23 triliun. Tentu kewajiban berbanding aset sangat jauh. Karena sangat jauh inilah akhirnya Bumi Putra mengalami sesuatu yang sulit diputuskan. Bahkan pimpinan OJK pun berganti. Keputusan Bumi Putra kunjung tiba. Namun ketika BPA sudah disetujui oleh OJK dan mereka resmi duduk sebagai Badan Perwakilan Anggota, kemudian mereka menunjuk komisaris dari BPA dan dari independen, menunjuk direksi Bumi Putra. Ini adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun di Bumi Putra. Artinya Bumi Putra ini dijalankan sesuai dengan petunjuk atau ketentuan dari BPA. BPA mewakili pemegang polis. Dalam sidang luar biasa tanggal 27 Mei 2022, BPA memutuskan untuk melanjutkan Bumi Putra, tidak mempilotkan. Karena mempilotkan Bumi Putra resikonya jauh lebih besar.
karena tidak seimbangnya antara aset dan kewajiban. Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemegang polis, kemudian BPA memutuskan bahwa Bumi Putra akan kita lanjutkan sesuai dengan pasal 38 di dalam anggaran dasar Bumi Putra, bahwa kerugian ditanggung bersama jika Bumi Putra dilanjutkan usahanya. Pertama, jika dibangkrutkan, otomatis pemegang polis hanya mendapatkan 20 sampai 25%. Dan itu pun kapan cair tentu mengalami kesulitan yang luar biasa karena harus menjual aset, dan biasanya aset akan turun nilainya sehingga bisa-bisa pemegang polis kehilangan jejak tentang Bumi Putra. Kenapa? Karena sudah dibekukan, sudah dipilotkan. Sehingga pilihan sulit ini tidak diambil oleh BPA kita. Mereka melanjutkan dengan berbagi kerugian dengan pemegang polis. Kemudian jika dilakukan keputusan atau diambil suatu ketetapan penurunan nilai manfaat, dari mana Bumi Putra mengambil dana? Bumi Putra mengambil dana dari jaminan. Yang pertama dari jaminan yang dijaminkan di OJK, dan OJK sudah menyetujui untuk diambil, dibayarkan dalam pemberlakuan penurunan nilai manfaat asuransi ini. Kemudian juga menjual saham-saham yang masih ada, dan selanjutnya menjual aset berupa tanah dan bangunan yang tidak produktif. Karena memang Bumi Putra mempunyai banyak bangunan berupa tanah dan bangunan yang tentunya tidak produktif. Ini akan dijual. Bapak Ibu Saudara sekalian, para penegak polis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Senin kemarin sudah mulai dilakukan pembayaran, dan pembayaran ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang di RPKP, bahwa tahap awal akan dibayarkan yang nilai klaimnya setelah dikurangi nilai manfaat adalah 5 juta ke bawah, maka akan dibayarkan satu kali atau satu tahap. Bagi mereka yang nilai klaimnya lebih dari 5 juta atau 5 juta plus 1 rupiah, maka akan dibayarkan 2 tahap. Tahap pertama dibayarkan di 2023, dan manajemen berupaya bahwa 2023 tahap 1 diselesaikan seluruhnya. Ini upaya, ya tentu melihat kesediaan dana. Kemudian tahap 2 atau 50% dari 50% akan dibayarkan di 2024. Ini pun manajemen berupaya sekuat tenaga untuk dapat merealisasikan pembayaran tahap 2 di 2024. Dalam hal ini OJK memantau Bapak Ibu pemegang polis AJB Bumi Putra 1912, ketentuan penurunan nilai manfaat atau PNM ini, jika klaim habis kontrak dan penembusan, maka penurunannya adalah 50%. Jika klaim adalah klaim tahapan pendidikan atau DKB, maka tidak ada pemotongan, tidak ada penurunan nilai manfaat. Yang ketiga, jika klaim meninggal dunia, maka penurunan nilainya adalah 20%. Dari ketentuan ini, bagi pemegang polis yang menyetujui, diharap segera datang ke kantor AJB
Bumi Putra 1912, di mana para pemegang polis masuk asuransi. Dan tentu akan diterangkan lebih jelas terkait dengan kebijakan PNM ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Video ini terkait dengan sosialisasi dan penjelasan yang mampu kami lakukan kepada para pemegang polis. Mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat Umar bin Khattab pernah menyatakan, anak panah yang lurus saja akan ada yang mengkritik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.